nikah sama hantu. Guys, kalau kalian ngerasa susah jodoh, jangan sampai malah kayak wanita ini. Jadi ini namanya Amanda. Dia sebelumnya udah pernah nikah sama manusia biasa. Terus mereka punya 5 orang anak. Tapi dia dikecewain sama suaminya dan akhirnya bercerai. Terus tiba-tiba Amanda ini bilang kalau dia jatuh cinta sama sosok hantu bajak laut yang biasa dia panggil Jack. Katanya Jack udah meninggal dari tahun 1700-an. Dan karena Amanda ngerasa kalau hantu Jack ini soulmate-nya dia, akhirnya di tahun 2018 Amanda menikahi hantu itu. Aneh-aneh aja ya si Amanda. Siapa nih dari kalian yang bisa ngeliat hantu? Atau siapa nih yang kepengen bisa ngeliat hantu? Kalian tahu nggak sih ada beberapa cara yang dipercaya orang-orang bisa bikin kalian ngeliat hantu? Berani coba nggak nih? Yang pertama katanya dengan mencukur alis. Dipercaya orang-orang yang alisnya botak punya kemampuan melihat hantu. Hayo, siapa nih yang alisnya botak? Cara yang kedua yaitu dengan menyisir rambut tengah malam. Tapi bukan cuma nyisir. Yang mau ngeliat hantu harus matiin lampu, nyalain lilin sebatang, baru deh nyisir di depan kaca pas tengah malam. Katanya sih bakal ada sosok hantu yang muncul di depan kaca. Berani nyoba nggak? Yang ketiga, katanya orang bisa ngeliat hantu kalau ngolesin tanah kuburan di kelopak mata. Bener nggak ya? Nah guys, sebetulnya ada 7 cara yang bisa dilakuin untuk ngeliat hantu. Aku taunya dari aplikasi Hello nih. Di Hello, kamu juga bisa tahu berita-berita lain yang lagi viral loh. Jangan sampai ketinggalan guys, follow aku di Hello juga ya. Gedung sekolah ini angker banget sampai-sampai pengunjungnya tuh mau bunuh diri di tempat. Mau tahu ceritanya? Let's find now. Oke, jadi kita bahas dulu. Jadi sekolah ini tuh namanya Sekolah Tatak yang ada di Hong Kong. Dulunya sekolah ini tuh berjalan seperti biasa dan cukup baik, tapi di tahun 1998 ada seorang siswi yang bunuh diri di kamar mandi yang ada di sekolah tersebut. Dan saat itu dia menggunakan gaun merah. Dan dia itu bunuh diri karena diperkosa di sekolah tersebut. Makanya itu tuh jadi hantu yang gak terlalu baik lah. Banyak banget guru-guru yang dikerjain di sini, terus siswa-siswa juga yang dijailin. Makanya akhirnya sekolah ini tuh ditutup oleh pemerintah. Ditambah lagi ini tuh ngebahayain karena banyak banget yang kerasukan dan jadi pengen bunuh diri sendiri. Makanya pemerintah tuh ketakutan dan langsung disegel. Ditambah lagi sering penampakan tentara karena dekat dengan makam para pahlawan. Kalau kalian jalan-jalan ke Jepang pas musim salju, hati-hati sama hantu ini. Menurut mitologi Jepang, hantu ini biasa disebut Yuki Onna. Wujudnya wanita yang cantik, kulitnya pucat, rambutnya hitam, serta memakai pakaian kimono berwarna putih. Menurut cerita rakyat Jepang, dulu ada 2 orang laki-laki yang bertemu dengan Yuki Onna saat badai salju. Yang satu pria tua, yang satu masih muda. Yuki Onna membunuh pria yang tua dengan membekukannya. Pria yang muda jatuh cinta pada Yuki Onna dan menikahinya. Tapi dia nggak tahu kalau Yuki Onna ini sebenarnya adalah siluman. Bahkan mereka katanya punya anak. Lama-kelamaan pria ini mulai bingung karena Yuki Onna wujudnya gitu-gitu aja, nggak menua sama sekali. Akhirnya Yuki Onna mengaku kalau dia sebenarnya adalah siluman. Setelah itu dia meminta suaminya untuk menjaga anak-anaknya. Lalu diceritain kalau Yuki Onna akhirnya menghilang dan mengawasi mereka dari kejauhan aja. Yang orang Jakarta pasti tahu bangunan ini deh. Katanya ini angker banget loh. Ada yang udah pernah kesini? Toko merah ini lokasinya ada di dekat Kota Tua. Bangunan ini udah ada dari tahun 1700-an. Menurut sejarah, gedung ini dinamakan Toko Merah setelah terjadi tragedi berdarah yang korbannya sampai ribuan. Dulu gedung ini sempat dijadikan lokasi pembantaian orang-orang etnis Tionghoa. Mayatnya dibuang di kali dekat situ. Bahkan katanya waktu itu air kalinya sampai berubah warna jadi merah penuh darah. Makanya banyak banget yang mengaku melihat penampakan hantu Tionghoa di sekitar sini. Lantai paling bawah gedung ini juga dulunya merupakan tempat penyiksaan para gadis dan banyak yang sampai meninggal. Menurut warga sekitar, kalau malam hari di tempat ini suka kedengeran suara wanita nangis atau suara langkah kaki prajurit. Ada juga yang mengaku melihat penampakan hantu wanita bergaun putih panjang dan juga hantu yang menampakkan diri di jendela. Serem ya? Inilah mengapa kalian harus berhati-hati dengan orang yang menatap mata kalian terus-menerus di tempat umum. Seorang gadis menaiki kereta bawah tanah sendirian saat larut malam yang adalah kereta terakhir untuk pulang. Ketika berada di dalam kereta, dia menyadari ada wanita tua yang menatapnya secara terus-menerus. Wanita tua tersebut duduk bersama seorang laki-laki yang menggunakan hoodie. Tiba di sebuah pemberhentian, pria tinggi mengenakan jas abu-abu masuk dan duduk di sebelah gadis itu. Wanita tua yang menatap tidak menaruh perhatian terhadap pria tersebut dan masih menatap gadis itu. Gadis tersebut terus membuang muka, tetapi wanita tua tersebut tidak pernah memutuskan kontak mata dengan gadis itu. Sekarang ini benar-benar membuat gadis itu ketakutan. Di pemberhentian berikutnya, pria itu berdiri dan siap untuk keluar.
Tapi tiba-tiba dia menarik pundak gadis tersebut dan mengeluarkannya dari kereta. Gadis ini lalu berteriak meminta bantuan. Tetapi kemudian pria ini bilang, "Tenang, aku baru saja menyelamatkanmu." Ternyata pria tersebut adalah dokter dan dia melihat bahwa wanita tua tersebut sedang mengalami rigor mortis dan telah meninggal. Dan laki-laki di sebelahnya adalah orang yang membunuhnya yang siap menjadikan gadis itu korban selanjutnya.